Baik, ini kita langsung ke pertanyaan Twitter ya. Ada beberapa yang udah kita pilih dan kita mencoba mencari pertanyaan-pertanyaan yang bisa memberikan inspirasi ya sebenarnya. Ini dari Ca_Kusnul. Assalamualaikum, apa sih yang membuat Kak Bekti kuat dalam menghadapi masalah yang Kak Bekti hadapi di hari-hari ini? Maksudnya ini masalah ini gede loh, masalah gede ya. Benar apa tidaknya, tapi masalahnya sendiri, the impact itself is big. It is. Nah, apa yang membuat Indra Bekti itu kuat? Ataukah dia di rumah nangis terpojok-pojok gitu? Pertama, pada saat itu kita cukup shock ya, kita berdua saling komunikasi. Saat itu waduh bener-bener berkecamuk gitu. Tapi dia yang nguatin aku gitu. Dia yang nguatin, ayo ayah kita hadepin ini. Aku support kamu. Terus kemudian keluarga juga support. Teman-teman semuanya, dari teman-teman artis semuanya, terus dari sahabat-sahabat itu semua langsung entah itu dari WhatsApp ya, itu Twitter segala macam itu masuk semuanya, itu yang ngebuat kuat. Dan yang pastinya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali lagi semua sama Allah. Jadi di sini Aldila juga menjadi kunci. Oh yes, menjadi dia kunci. yang paling utama setelah Allah ya, pastinya istriku. Ini kalau Cika ada masalah kan lapornya ke saya nih. Kemarin kan dia lapor ke saya tuh. Ya, saya juga selalu begitu bilang sama dia gitu. Cika kalau ada masalah jangan khawatir. Kita hadapi. Jangan kuat. Selama masalahnya masalah kamu mah jangan khawatir. Loh, kok Kalau masalah berarti bukan masalahnya kamu juga dong? Bukan. Oh, masalah dia? Jangan khawatir. Nggak usah khawatir. Nah, sayanya. kan yang punya masalah saya, Pak. Yang punya masalah kan dia. Oh iya benar. Ngapain saya Bapaknya jangan khawatir. Jangan Ya nggak ngebantu dong berarti. Nggak kuat dong. Kalau Kak Bekti yang kena, Kak Aldila yang nguatin. Misal aku kena, Mas Dedi yang nguatin. Anda nggak tahu, siapa tahu Aldila ketika bilang, udah Bekti yang kuat. Iya. Yang kuat, yang penting bukan gue yang kena, nggak apa-apa. Oh iya juga. Ayo, bisa aja dia begitu. Daripada gue yang kena, mending lu yang kena masalah gitu kan bisa aja. Ayo. Bunda gitu, Bunda. Bunda kan kena ya, Bunda ya. Aku kena juga dah. Oh, iya, benar. Mas Dedi juga kan kena. Iya, makanya kalau itu harus diselesaikan. Oh karena kena, kalau nggak kena. Kalau nggak kena juga harus selesaikan. Karena bawa nama yang tidak baik. Oh, Ngebelain aku ya. Iya dong, harus dibelain. Indra Bekti dikatain orang aja saya diem. Ya. Iya dong. Iya dong. Saya undang ini adalah, nah ini bicara tentang haters dan sebagainya ya. Kita punya seorang pakar digital forensik. Nah ini ada pakarnya, pakar digital forensik. Coba langsung aja, ini ada Ruby Alamsyah. Selamat malam, Pak. Halo Ruby. Hai. Apa kabar? Silakan. Mungkin bisa, Kita bisa kesini ya. Thank you. Oke, jadi Pak Ruby ini apa sih profesinya sebenarnya? Digital Forensic Analyst. Profesinya itu biasanya kita membantu mengungkap kasus, investigasi, baik itu penegak hukum, law firm, ataupun corporate, untuk membantu mereka menginvestigasi kasus yang memiliki barang bukti digital. Nah, kalau kasus-kasus apa yang berhubungan dengan Undang-Undang ITE pastinya memiliki barang bukti digital. Kita biasa, jadi profesi ini memang mengkhususkan sebenarnya bidang IT security, tapi lebih ke arah formal untuk membuktikan secara hukum. Oh, gitu. Tapi dalam bentuk digital. Dalam bentuk digital yang dianalisa. Kalau dokter forensik menganalisa mayat, kita digital forensik menganalisa benda mati, yaitu komputer, PC, USB, internet. Jadi kayak penipuan seperti itu ya, penipuan dalam arti kata uang seperti itu juga bisa. Ya, apapun financial, ya cybercrime intinya. Cybercrime. Betul. Oke, cybercrime. Jadi katanya Pak Ruby ini adalah satu-satunya orang Indonesia yang punya sertifikat terus jadi anggota dari High Technology Crime Investigation Association, HTCIA. Benar? Betul, sejak 2008. Sejak 2008. Udah kasus apa aja tuh yang terungkap? Kalau kasus yang publik, kasus Luna Maya Ariel, Munir, Antasari, yang mana dua-duanya buktinya bukti digital, yang utamanya. Lalu kasus cicak buaya saya ikut juga. Kalau corporate kebanyakan internal fraud di perbankan atau fraud di perusahaan-perusahaan besar gitu.
Anda nggak tertarik untuk mengikuti kasusnya Indra Bekti? Saya nggak pernah cari klien, biasanya kita yang dicari. Oh, Anda nggak pernah nyari klien. Tuh Kak, mestinya biar Betul. gitu. Mungkin saya mohon bantuan nanti Pak ya. Mahal. Betul. Orang kaya tenang. Iya, tenang. Kaya, iya. Benar. Ya ampun. Coba ini mungkin buat orang-orang yang mengerti ya, mungkin ada Pak Ruby di sini. Boleh nggak diceritakan apa aja sih yang bisa dimasukkan dalam kategori pelanggaran hukum dan dapat pidana? Karena kalau saya kemarin itu saya tuntutnya Undang-Undang IT 27 ayat 3. Karena udah masuk SARA di situ. Betul, Nah, ini apa aja yang bisa masuk? Oke, kalau kita ngomong hal seperti ini, biasanya hanya merujuk ya kan Undang-Undang ITE, itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Itu sebenarnya kalau untuk masyarakat umum yang non teknis, ITE itu sebenarnya mestinya tadinya awalnya dibuat untuk dunia perbankan dan telekomunikasi. Awalnya, tapi disusupi lah ada pasal 27 sampai 29 yang agak general ya, memasuki sampai pencemaran nama baik. Jadi 27 ayat 1 itu tentang kesusilaan, ayat 2 judi, ayat 3 27 ayat 3 pencemaran nama baik, 27 ayat 4-nya pemerasan atau ancaman. Nah, 28 SARA, 29 pencemaran ancaman tapi ke individu. Nah, sebenarnya kalau untuk masyarakat umum yang apalagi yang dikhawatirkan di medsos, kebanyakan ini aja 27 sampai 29. 27 sampai 29. Nah, itu hukumannya apa itu? 27 sampai 28 itu 6 tahun dan 1 miliar. 6 tahun dan atau 1 miliar 29-nya itu terbalik. 27 sama 29 6 tahun 1 miliar. Yang 28 yang SARA itu bisa sampai 12 tahun. 12 tahun. 2 miliar. Oh, yang SARA bisa 12 tahun. Iya, kemarin kalau kita kasusnya lebih lanjut lagi, 12 itu 12 orang tahun dia bisa di penjara. 12 tahun kalau nggak denda ya. Betul. Nah, terus kalau kita nih merasa misalnya ada orang-orang nih yang merasa terganggu sama haters misalnya gitu. Misalnya Indra nih terganggu, dia harus ngapain? Karena undang-undang ini harus delik aduan, jadi yang merasa terganggu atau yang merasa dicemarkan harus melaporkan ke penegak hukum, baru bisa diproses. Harus melaporkan dulu baru bisa diproses. Oke. Nah Pak, kira-kira nih, haters itu bisa dihilangin nggak sih Pak? Kalau nggak, misalkan muncul haters, terus ada alatnya atau pendeteksi haters tiba-tiba setelah dia nge-send tiba-tiba unsend gitu. Aduh kok nggak bisa? Aduh karena saya haters gitu. Mungkin dari niatan udah hilang langsung Hilang, gitu ya. Iya, kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Sebenarnya technically sih akan ada alat dan bisa dilakukan seperti itu, seperti di China memblokir semuanya seperti kemauan pemerintah. Tapi itu balik lagi ke pemerintah masing-masing. Tapi kalau di sini menurut saya dunia maya sama dunia nyata mirip aja, kelakuannya bisa terbawa juga ke dunia maya. Jadi ada orang baik, ada orang jahat, muncul di situ. Tinggal kitanya aja yang balik lagi merespon atau menjalankannya seperti apa. Dia ada orang baik, ada orang jahat. Di Instagram itu ada orang dagang. Iya. Ya nggak? Nggak ada orang dagang. Bapak mah ada itunya. Pakai apa sih Mas Dedi? Mas Dedi tuh nggak ada komen dagang loh. Nggak ada, saya nggak ada akun dagang. Pakai apa sih? Nggak ada. Pakai apa sih? Bersih loh. Jadi kalau misalkan orang komen di Instagram Mas Dedi itu emang komen uploadan fotonya, nggak ada yang alat peninggi badan sih, gitu. Penumbuh rambut gitu-gitu. Pelangsing gitu ya. Penumbuh rambut. Oh. Anda ketawa? Nggak. Mas Dedi bukan kata Mas Dedi. Nah juga Soalnya ada yang temennya mengkilat yang loh. Oh, ada yang mengkilat juga. Iya. Mungkin aku mau tanya gitu ya. Maksudnya Iya, memang silakan. seharusnya kita bagaimana sih berperilaku di dalam sosmed atau mungkin apapun itu gitu ya. Untuk yang lebih baik itu seperti apa sih? Gimana edukasinya untuk orang untuk tidak dengan gampangnya gitu loh. Padahal ini udah ada undang-undang ITE yang begitu luar biasa ya, bisa membuat ini menjadi pelindung dari itu semua gitu. Baik. Jadi kalau saya pribadi melihat dan merasakan dari pengalaman, ada dua hal yang utama di sini bisa terjadi hal ini. Pertama adalah sosialisasi undang-undang ITE yang tidak terlalu luas kepada masyarakat, belum menyentuh ke semua orang. Kedua adalah
masih banyak masyarakat awam menganggap mereka melakukan sesuatu di dunia maya itu tidak tersentuh, tidak tidak terlacak. dilacak, segala macam. Itu masih banyak orang yang berpikir awam seperti itu. Jadi dua hal inilah yang kira-kira masih banyak terjadi hal-hal yang disebutkan tadi. Ya itu tadi, Bek. Ketika orang itu ngatain saya terus akunnya dia buang, dia apa. Lo jejaknya kan ada ya. Jejak internetnya kan tetap ada. Cyber trail selalu ada pasti. Apanya? Cyber trail. Nah, cyber trailnya tetap ada, nggak bisa hilang. Orang handphone aja BTS-nya bisa ketahuan ada di mana kok kalau dia pakai handphone. Jadi tetap tidak bisa hilang. Jadi mungkin kita harus lebih bijak ya dalam menggunakan sosmed, internet dan sebagainya. Karena apapun yang Anda tulis itu dibaca orang. Dan jangan berkira kalau Anda tadi nutup akun atau akunnya bodong itu nggak bisa ke trail. Enggak. Karena tadi kata Pak Rudi bahwa cyber trail itu selalu ada. Pasti selalu ada. Kita lanjut lagi satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.